Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hilal Hadi Wardani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ponorogo. Akan melaksanakan praktek modul 2.3 demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai observer dan bersama teman saya yaitu Saya Rudi Prasetya Wiratama sebagai coach. Dan saya Siti Romadhon sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Rudi, Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Hilal. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di sini untuk melakukan praktek coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi konstitusional. Di sini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan terhadap jalannya proses coaching. Yang mana Pak Rudi sebagai coach, kemudian Bu Siti sebagai coaching. Apa benar begitu Pak Rudi? Bu Siti? Iya Pak betul, Hilal. Betul. Sebagai tahap pra-observasi, ini saya akan menyampaikan beberapa tahapan kepada Pak Rudi, yang mana pada praktek ini Pak Rudi sebagai coach, kemudian pada rubrik pengamatan ini saya akan mengamati ada tidaknya alur tirta pada proses coaching, urutan alur tirta pada proses tersebut, yaitu kompetensi coaching yang akan dicapai, kompetensi spesifik apa yang akan dilakukan oleh coaching, dan indikator yang ingin dicapai. Bagaimana Pak Rudi dengan rubrik ini? Apa panjenengan setuju? Sangat setuju sekali Pak Hilal. Oh ya, di sini saya akan bertanya. Yang pertama, Ya. Pak Rudi, pada proses coaching yang akan dilakukan kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak Hilal, pada proses coaching kali ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya secara utuh sehingga besar harapan saya pada proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pada proses coaching ini nanti bagaimana kompetensi spesifik yang sekiranya ingin Pak Rudi observasi? Kompetensi spesifik yang diobservasi yaitu rencana aksi coaching, yang mana coaching dapat menyampaikan pengalaman-pengalamannya pada rencana aksi. Ini pertanyaan saya yang ketiga, Baru. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Hilal, tentunya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini yaitu harapan saya coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan bantuan pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada beliaunya nanti. Oke, Pak Rudi, Bu Siti, monggo silakan untuk dimulai proses coachingnya. Dan saya sebagai observer akan mengamati praktek coaching panjenengan berdua. Terima kasih Pak Hilal. Terima kasih Pak Hilal untuk waktunya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu. Maaf Pak Rudi, bisa mengganggu waktunya sebentar? Silakan Bu, monggo. Ya. Saya ada masalah ini Pak Rudi. Iya, Bu. Saya ingin curhat sekaligus diskusi dengan Pak Rudi terkait tugas pokok saya sebagai kepala sekolah Pak Rudi. Iya Bu Siti. Sebelumnya tuh Ben kok mau curhat dan mengajak saya untuk diskusi. Coba mungkin Ibu bisa ceritakan, semoga nanti bisa saya membantu mencarikan solusi. Iya Pak Rudi. Ini Pak Rudi, saya itu sebenarnya bingung Pak Rudi terkait supervisi yang telah saya lakukan. Saya kan pernah melakukan supervisi akademik. Nah, saat melakukan supervisi akademik itu, teman-teman yang saya supervisi itu merasa tegang dan seperti menghadapi suatu penghakiman gitu loh Pak Rudi. Apalagi dalam supervisi akademik yang sudah saya lakukan itu ada penilaian. Nah, kebetulan penilaian itu nanti instrumen-instrumen yang saya perhatikan minggu lalu itu mungkin belum dipenuhi oleh mereka. Oh begitu ya Bu. Mungkin
dari teman-teman itu merasa grogi Bu untuk mempanggung saat Bu Siti mau melakukan observasi. Maaf sebelumnya Bu, kira-kira Bu, hambatan apa yang menyebabkan teman-teman itu merasa tegang dan seperti mendapatkan penghakiman saat akan dilakukan supervisi yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin Ibu Siti bisa menceritakan. Oh iya, gini loh Pak Budi. Saya itu merasa saat melakukan supervisi akademik itu sepertinya bahasa komunikasi saya itu kurang luwes apa gitu ya. Ditambah ekspresi wajah saya yang mungkin terlalu serius ya Pak Budi saat bertanya, sehingga teman-teman itu merasa seperti saya interogasi dan merasa saya hakimi. Iya, mungkin Begitu, Pak. iya Bu. Jadi kebanyakan orang pastinya seperti itu kan ada bagaimana gitu kalau ketemu dengan kepala sekolah itu pastinya ya bagaimana. Dan selain itu mungkin ada hal-hal lain Bu yang membuat mereka tegang, khawatir. Mungkin gini ya Pak Dudi. Iya. Saat saya melakukan supervisi akademik itu suasananya kurang rileks. Terus mereka itu mungkin loh ya, mungkin merasa kurang nyaman, ya, atau mereka khawatir dengan adanya penilaian yang saya lakukan itu yang nantinya akan berdampak pada penilaian kinerja guru. Mungkin mereka takut jika penilaian kinerja gurunya nanti jelek, ya, kan nanti juga berpengaruh pada karir mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu ya Bu, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat ini ketika melakukan supervisi akademik dengan keseriusan seperti itu? Begini Pak Budi, dengan saya melakukan supervisi secara serius dan bahasa yang lugas, bagi saya bisa mendapatkan informasi dan hasil supervisi yang baik. Saya akan mendapatkan sesuatu yang ingin saya tahu sesuai instrumen supervisi akademik secara valid Pak Budi. Maksud saya seperti itu, dengan memposisikan saya saat melakukan supervisi itu dengan ekspresi seperti itu, dengan bahasa yang lugas. Maksud saya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi menurut Ibu, apakah saat melakukan supervisi dengan situasi yang serius seperti Ibu dengan bahasa yang lugas dapat mengeksplorasi kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya di dunia pendidikan? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak Iya. Didi, mungkin cara yang saya lakukan dalam melakukan supervisi akademik itu kurang pas kayaknya, atau kurang tepat Pak Dudi. Karena gini, dengan ketidaknyamanan guru saat saya supervisi, itu justru saya tidak akan mendapatkan hasil supervisi yang maksimal. Data yang saya peroleh pun tidak akan valid. Mereka akan menutup-nutupi kekurangan mereka dan kita tidak akan menemukan titik permasalahan beserta solusinya, karena permasalahan yang harusnya dieksplor oleh mereka kita pecahkan bersama justru ditutup-tutupi oleh mereka. Betul. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti itu saya juga setuju Bu. Mungkin Bu bisa dirubah cara dalam melakukan supervisi biar guru-guru yang di sekolah itu merasa nyaman dan tidak merasa dihakimi oleh Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Ibu menemukan trik jitu untuk masalah ini. Iya Pak Budi. Yang pertama, Iya. nanti saya akan melakukan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Coaching yang saya lakukan nanti akan saya sesuaikan dengan tahapan tirta Pak Budi, yang mana akan saya mulai dengan tujuan, dengan identifikasi, dengan rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga nanti berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, serius,
tapi santai dan menciptakan suasana keakraban sehingga mereka tidak merasa takut seperti dihakimi dan seperti saya intimidasi. Dengan begitu nanti besar harapan saya itu bisa sharing secara terbuka terkait permasalahan dan kendala guru-guru yang kendala yang mereka temui di lapangan itu nanti bisa tersampaikan kepada saya dan menemukan solusi yang tepat untuk kemajuan sekolah kami. Rencana saya seperti itu. Terus yang kedua ya Pak Rudi, nanti pada supervisi akademik ini saya melakukannya harus dengan berfokus pada proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran tersebut harus berpihak pada murid. Jadi guru yang akan saya kasih kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan potensi dirinya dalam melakukan pembelajaran. Terus yang ketiga ya Pak Rudi, ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Yang ketiga ini saya mau belajar komunikasi lagi Pak Rudi. Nanti biar saya bisa lebih luwes dalam berbicara dan tidak menakutkan bagi teman-teman. Jadi kalau ketemu saya, itu saya pengennya mereka itu tidak merasa takut, tapi mereka merasa nyaman dan gimana ya, mereka itu mau menyampaikan keluh kesahnya tanpa harus saya tanya, seperti itu. Sebetulnya itu rencana itu sudah bagus sekali Bu. Ya mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu, dan pelaksanaan supervisi akademik, coaching ini dan rencana-rencana Ibu yang lain, guru-guru bisa lebih nyaman, tidak merasa takut dan tidak terhakimi lagi saat diadakan supervisi. Sekarang apa komitmen Bu Siti terhadap rencana ini Bu? Saya jadi penasaran. Gini ya Pak Rudi, saya itu berkomitmen untuk melakukan perubahan cara saya dalam melakukan supervisi akademik, yang mana perubahan tersebut tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Tadi sudah saya sebutkan bahwa saya akan menggunakan coaching dengan alur Tirta secara kontinu. Komitmen yang kedua bahwa supervisi akademik ini sebagai ajang sharing dan diskusi antara guru dan kepala sekolah atas permasalahan pada proses pembelajaran, dan kita nanti mencari solusi bersama atas masalah tersebut sehingga proses pembelajaran itu bisa berpihak pada murid dan guru bisa leluasa untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Betul, bagus sekali sebetulnya Bu Siti. Saya sangat mendukung apa yang sudah akan dilaksanakan oleh Bu Siti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Pak Rudi, terima kasih atas waktunya untuk sharing dan diskusi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diidolakan, disayangi, dan dirindukan oleh murid-murid kita. Semoga kita bisa lebih amanah dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru untuk mengantarkan generasi bangsa menjadi generasi yang berkualitas. Amin. Semangat Pak Rudi. Terima kasih. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Pak Rudi, Bu Siti telah melakukan proses coaching dengan baik. Di sini hasil dari pengamatan saya selaku observasi, saya sudah melihat alur Tirta dengan jelas, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tata. Urutan alur Tirta sudah disampaikan dengan baik dan runtut. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Rudi selaku coach pada proses coaching tadi. Ya, silakan Pak Ida. Monggo. Ya.
Yang pertama, setelah Pak Rudi melakukan proses coaching dengan Siti tadi, Iya. indikator ketercapaian dari pengembangan proses coaching ini apa? Indikator ketercapaian dari pengembangan coaching ini menurut saya adalah coach telah menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya dan akan melaksanakan rencana aksi yang telah beliau buat pada proses coaching tadi. Pada saat melakukan coaching tadi, saya mengamati bahwa Pak Rudi sudah melakukan kehadiran secara penuh. Kemudian Pak Rudi sudah fokus dan menjadi pendengar yang sangat baik bagi coaching yang memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan coaching dan coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang disampaikan pada rencana aksi beliau, sehingga coaching bisa berkomitmen dan melakukan rencana aksi tersebut. Mungkin kalau diberi skor antara 1 sampai dengan 4, ini mungkin nanti saya sudah menjadi 3, yang bisa sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilal. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Andi selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rudi dalam melakukan coaching? Baik Pak Hilal, jadi saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bobot yang lebih bobot lagi sehingga saya bisa membatasi atau membatasi dari percakapan tersebut tadi biar tidak keluar jalur Pak Hilal. Jadi pelaksanaan coaching bisa fokus pada titik permasalahan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi. Demikian praktek kegiatan tugas modul 2.3 demonstrasi konseptual coaching dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.